لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang kita kenang selalu ini. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan di hari akhirat menggembirakan. Semoga tak satu pun kita kecuali dijauhkan dari api neraka dan didekatkan kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selawat dan salam menghiasi majelis-majelis kita ini kepada Sayyiduna Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita berharap mudah-mudahan selawat dan salam sebagai pengantar doa kita agar cepat mustajab dan Allah langsung menjawab dengan selawat 10 kali. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, doa kita untuk para orang tua kita, ayah emak kita, saudara mara, karib kerabat, kawan dan sahabat, para guru, para ustadz, ustazah, buya dan umi kita yang telah mendidik kita dan berjasa. Sekecil apapun ilmu yang mereka beri, tapi sangat berarti. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, selalu berada di atas sunnah dan istiqamah mengamalkannya sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan limpahan ampunan, rahmat, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik, dan semoga segala jasa mereka kepada kita Allah jadikan mengalir pahalanya kepada mereka. Khususnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang pada kesempatan ini kita sama-sama mengaji untuk mendapatkan ilmu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad atau dikenal dengan Sahih Muslim. Masih dalam babu Sutratil Musalli dalam kitab Shalah ini, bab tentang sutrah bagi orang salat, wa nadbu ila salati ila sutrah, dan anjuran untuk salat menghadap sutrah, wan nahyu aw nahyi 'anil mururi baina yadil musalli, serta larangan lewat di depan orang yang sedang salat, wa hukmil murur, apa hukumnya melewati itu, wa daf'il mar, dan menolak atau menghalangi orang yang melewat, wa jawazul i'tirad baina yadayil musalli, dan boleh i'tirad berada di depan orang yang sedang salat, baik berbaring maupun duduk. Wassalah ila rahila, atau salat dengan bersutrahkan kepada hewan tunggangan. Wal amru bidunuwi minas sutrah, dan perintah untuk mendekati sutra. Wa bayani qadri sutra, serta keterangan ukuran sutra. Wa ma yata'allaqu bidzalik,
dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita sampai pada hadis yang ke-254. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya. Berkata Al-Imam Muslim rahimahullah telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya. Itu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala, dia berkata, qara'tu ala Malik. Saya bacakan hadis ini kepada Malik. Saya yang bacakan hadis ini kepada Malik. Artinya bukan syekh yang melafazkan, tapi murid yang membacakan. Ini namanya al-qira'atu ala syekh awil ard. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Shihab, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah bin Ubaidillah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad dan orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah dari pemerintah, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihima. An Ubaidillah ibn Abdullah, dari Ubaidillah bin Abdullah ibn Mas'ud ibn Utbah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, ahadul abadilatil arba'ah, salah satu dari 4 Abdullah yang merupakan ulama besar, walaupun junior sahabat tapi ulama besar sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala, dia berkata, aqbaltu rakiban ala atanin wa ana yawma idzin qad nahaztu lihtilam. Saya datang mengendarai seekor seekor keledai betina. Atan, keledai betina. Kalau atan wa'atan. Tapi atan dalam bahasa Arab adalah keledai betina. Wa ana yawma idzin qad nahaztu lihtilam. Saya hari itu hampir balik. Hampir mimpi. Ihtilam adalah mimpi naik pesawat. Mimpi naik pesawat. Nah, minal hulum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan manusia di Mina. Salat berjamaah dengan jemaah haji waktu itu, ini haji wada. Karena Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun menjelang hijrah. Berarti haji wada pada tahun ke 10 tambah 3 13. Itulah umurnya menurut satu riwayat. Ada yang mengatakan lahir 5 tahun menjelang hijrah. Berarti 15 tahun. Tapi kalimat nahaztul ihtilam, hampir balik, merajihkan 13. Karena kalau sudah 15, bukan nahaz itu lagi, bukan hampir lagi, tapi sudah ihtilam. Jadi wallahu alam, yang masyhur adalah umurnya 13 tahun. Artinya 3 tahun menjelang hijrah dilahirkan. Taib. Rasulullah SAW berjamaah di Mina. Famarartu baina yaday as-saffi. Lalu saya lewat di tengah-tengah saf. Di tengah-tengah saf. Naik apa tadi? Naik unta. Keledai betina. Fanazaltu fa'arsaltu al-atana tartah. Lalu saya turun
dan saya lepaskan keledai tadi terta makan, itu mencari makan sendiri. Wa dakhaltu fis saffi, lalu saya masuk ke dalam saf. Falam yunkir zalika alayya ahadun, tidak ada satu orang pun yang mengingkari perbuatan itu kepadaku. Ini kaum muslimin dan muslimat menandakan bahwa bila imam sudah memakai sutra, maka boleh kita lewat di antara saf orang yang sedang salat. Tentu saja karena ada hajat, ya. Jadi lalu lalang bukan, karena hajat kita untuk lewat di situ. Ya, kalau sedapat mungkin kita hindari, karena sedikit sebanyak mesti mengganggu konsentrasi. Kadang-kadang tidak tahu hukum dia kan langsung jap, ya, dihalanginya. Ada juga sebagian yang masih menghalangi. Kita coba lagi, dihalanginya lagi. Jadi lawannya lah. Berarti itulah ilmu dia waktu itu. Ya, bahwa lewat di depannya tidak boleh. Ala sudah salat buat diskusi. Hanya tengah salat apa dia larang? Dia bawa tengah salat. Pindah aja ke di belakangnya untuk lewat. Jadi lewat di depan saf orang salat bila imam sudah memakai sutra, karena dalam riwayat lain man sallama idza shalla al-imam sutratul imam sutratu al-musalli. Sutra imam itu sudah mewakili sutranya orang yang salat di belakangnya. Yang tak boleh adalah sekarang lewat di hadapan imam antara sutrah dengan imam. Tapi kalau di belakangnya kemarin sebelum ini itu tidak mengapa. Ya, yang dilarang, yang mengurangi pahala salat kita adalah kalau lewat antara kita dengan sutra. Tapi kalau di belakang sutra, setelah sutra, dan itu tidak menghalangi orang-orang yang salat. Nah, di dalam ini Abdullah bin Abbas menceritakan dia lewat di antara saf. Di antara saf sambil mengendarai keledai tadi. Padahal keledai termasuk memutuskan salat. Memutuskan salat. Wallahu alam, karena imam sudah memakai sutra, maka ini tidak mengapa. Naam. Baik, hadis selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkari, berarti kalau tidak ada yang mengingkari berarti sah saja dia lewat. Tapi bisa saja dipahami, kan dia katakan fanazaltu fa arsaltu. Lalu dia lepaskan dulu keledainya, baru dia lewat di antara saf tadi. Dan ini wallahu alam yang lebih dekat, wabillahi taufik. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis selanjutnya, qala hadatsana Harmalah ibn Yahya. Telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir dan menjadi guru Imam Muslim. Akhbarana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, Abdullah Ibn Wahab Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Misri. Ini adalah salah satu fuqaha Mesir, murid Imam Malik rahmatullahi alaih. Murid Imam Malik yang mengisytiharkan mazhab Imam Malik di Mesir. Kemarin kalau ada kisah bahwa Imam Syafi'i pertama masuk Mesir kurang diterima sampai hampir pula putus asa beliau kan. Mereka tidak bisa ngaji lah. Sebab orang tidak mau Imam Malik dibantah di situ. Jadi kalau ada orang tidak sesuai mazhab Jawa, jadi paso-paso juga, bangi kok. Ya, bangi. Tapi alhamdulillah dengan tekad yang kuat, kemudian semangat murid-muridnya yang dekat, hanya Imam Syafi'i kembali, ya, dan akhirnya menjadi dari mazhab Maliki berubah menjadi mazhab Syafi'i. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat,
Jadi kalau sabar dan semangat, lama-lama orang akan semakin dekat. Karena beliau bukan ingin mendakwakan pemahamannya, tapi mendakwakan ilmu yang diwarisinya. Termasuk gurunya adalah Imam Malik. Biasa dia berbeza pandangannya. Yang tidak boleh berbeza adalah manhajnya. Yang berbeza, jalan tetap sama. Cuma ada yang lain 120, kan ya? Ada yang lain 460, ada yang lain 40. Cuma masalah lain 40 di jalur capek lah berjalan. Dan 120 selagi motong. Itu yang masalah kadang. Itu kan pelanggaran. Tapi jalan tetap sama. Jadi para ulama mazhab itu juga seperti itu. Manhajnya sama semua. Menta'zim Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ada yang kadang-kadang pemahamannya kencang, sehingga kiasnya lebih dalam. Dan ada pula yang istiqamah, benar-benar cenah po dalam sunnah, cenah itu pulutnya nak buat. Makanya mazhab Imam Ahmad ini yang dianggap paling dekat dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena beliau pertama hafalan hadisnya, pengetahuan hadisnya tidak diragukan dibanding yang lain. Yang kedua, manhaj beliau dalam istidlal, kalau sudah ada nas, maka tidak meninggalkan memakai qiyas lagi. Di mana imam-imam lain sebelumnya, mungkin mereka banyak memakai qiyas karena hadisnya mungkin belum sampai nasnya kepada mereka. Tetapi manhajnya sama. Mereka sama-sama mencari kebenaran. Jadi tak pernah menentang hadis karena pendapat. Kalau kita lagi oleh hadis tentang pendapat, tetap bertahan. Itu masalahnya. Karena manhaj berbeda. Manhaj berbeda. Kadang lebih mendahulukan akal daripada mendahulukan nakal. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian Abdullah bin Wahab qala akhbarani Yunus, telah menceritakan kepadaku Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab yaitu Az-Zuhri yang tersebut pada sanad sebelumnya. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Huzali, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Huzali, anna Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma akhbarahu, memberitahukan kepadanya, annahu aqbala yasiru ala himarin, bahwa beliau datang berjalan di atas, artinya berjalan mengendarai himar. Kalau sana sebutnya atan, sekarang di sini himar. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Jazakallahu khairan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina fi hajjatil wada. Di sini ada keterangan dalam haji wada. Seperti yang dijelaskan pada yang di atas, tidak disebutkan pada haji wada. Yusalli bin nas, yaitu salat menjadi imam. Qala fasara al-himaru baina yaday ba'd as-saffi. Di sini lebih jelas disebutkan bahwa dia berjalan di antara saf dengan himar tadi. Thumma nazala anhu, kemudian dia turun, fasaffa ma'an nas. Kemudian baru dia ikut salat bersaf dengan jemaah yang lain. Dengan jemaah yang lain di sini banyak keterangan tambahan dan menegaskan. Pertama, dia berada di Mina. Yang kedua, di haji wada. Yang ketiga, lewat bersama keledai tadi di antara saf. Dan kemudian baru beliau turun dari ininya. Jadi riwayat ini dibawakan oleh Imam Muslim untuk menjelaskan yang belum terjelaskan pada riwayat sebelumnya. Ini namanya tafsirul hadis bil hadis. Itu jam'ul ahadits fi babil wahid fi makanin wahid, yaitu mengumpulkan hadis yang berkenaan dengan suatu masalah dalam satu tempat.
Makanya Sahih Muslim lebih diutamakan oleh al-magharibah, oleh para ulama-ulama di bagian barat negeri Islam, karena memang sistematis dalam penyusunan hadis, yang kemudian beliau membawakan lafaznya lengkap dan tidak memotong-motong hadis, berbeda dengan Imam Al-Bukhari. Makanya orang-orang al-Maghrib al-Islami, negeri Islam di bagian barat, yaitu seperti Maroko, Libya, Tunisia sampai ke Andalus, mereka mendahulukan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari dari sisi ini. Tapi kalau dari sisi sina'ah hadisiyah, mana yang lebih kuat sanad dan mana lebih kuat kesahihannya, maka orang sepakat bahwa Sahih Bukhari adalah di atas Sahih Muslim. Bahkan Imam Muslim dikatakan laulal Bukhari ma jaa Muslim wararah. Kalau bukan karena Imam Al-Bukhari, Muslim itu tak ada apa-apanya. Jadi dialah mendidik Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Nah, taib, kaum muslimin dan muslimat, adapun hukum yang terkandung sudah dijelaskan bahwasanya boleh melewati atau lewat di antara sab salat apabila imam memakai sutrah. Kalau imam tak pakai sutrah, tetap kita tidak boleh lewat karena sutrahnya enggak ada. Oleh sebab itu, maka imam itu mesti mengambil sutrah, li'annahu dhamin. Al-imam dhamin. Jadi banyak masalah yang lahir atau implikasi masalah yang lahir akibat imam tidak memakai sutrah. Oleh sebab itu, memakai sutrah tidak payah rumah. Oppo je bisa jadi, kambui bisa juga. Kan ia coba bisa aja, pewok pun bisa dengan syarat jangan kena makan. Kalau kata kena makan jangan tak pewok depan. Jadinya kan bahaya tu kan. Pewok tak dapat. Jadi sutra apa capek imam sekali ko ininya. Kasan pewok sutra. Jadi atau termos nasi kan. gorengkan gorengkan sardin lo dalam tu setengah sujud babaun. Jadi pokoknya sutra tidak payah. Nah, kalau tidak ada pun dinding, kan ada yang bilang di depan mihrab ni kan tidak ada yang kan lewat lagi. Dekatkan ke dinding, apa salahnya? Didekatkan ke dinding itu supaya kita sudah mengambil sutra. Kadang-kadang tidak panjang nanya. Tidak panjang, itu masalah buat agama orang tidak panjang. Kata Nabi penting, kita bilang tidak penting. Nah, Nabi ada sekali-sekali buat nanya. Yang sekali ada tak ya sahih kan? Nah, jadi itu yang dijadikan oleh kita asal pona tinggal sekali Nabi wa tinggal tahu. Kan itu alasannya. Pona tinggal sekali wa tinggal tahu. Jadi kalau pona dibuat Nabi sekali, wah buat tahu. Kan ya? Itu balik. Nang kau tak ditinggi, wah buat tahu. Nang kau tak dibuat, wah tinggal tahu. Itu cerdik atau apa nomor? Gas ke. Jadi subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang dijadikan alasannya hadis yang sangat lemah untuk menghadapi hadis yang sahih dan jelas. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian juga di dalam bab ini bahwa walaupun dalam kondisi musafir atau di tempat yang ramai, maka Nabi juga tidak meninggalkan solat berjamaah. Tidak meninggalkan solat berjamaah. Dan yang selanjutnya bahwa solat berjamaah boleh tidak sah kalaupun tidak di masjid. Walaupun tidak di masjid, khususnya dalam keadaan musafir. Dan bahkan dalam keadaan musafir, mana yang lebih afdal, solat di masjid atau di lapangan? Maka di lapangan lebih afdal. Solat musafir di lapangan lebih afdal karena hadis yang menyebutkan itu. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi dia musim hujan enggak? Ayah. Banyak amat kok ada lepas tiba-tiba di bau gitu kan. Nah, jadi makanya karena kondisi kita kadang di negeri kita sering hujan, maka tidak mungkin tidak solat kecuali di mushaji. Apalagi di sepanjang jalan ada masjid yang disebut Masajidut Turuq, masjid tepi jalan. Barangkali
ada sebagian yang ragu, boleh tidak berulang jemaah di satu masjid. Kalau masjid yang di perjalanan, yang tidak ada imam ratibnya, itu sepakat ulama mengatakan boleh berulang berjemaah dalam masjid itu. Ini salat di masjid perjalanan. Kan ada masjid perjalanan, contoh di rest area, sah? Atau memang sengaja masjid itu mungkin untuk tempat orang singgah saja, tidak ada imam ratibnya. Tapi kalau masjid di perkampungan, ya masjid yang ada imam ratibnya, boleh tidak mengulang sholat berjamaah di dalamnya? Di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan tidak, karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Yang berlaku di sini adalah qiyas. Artinya, bagi yang mengatakan boleh, karena illah safarnya masih ada. Illah ini orang di perjalanan, orang yang dalam perjalanan. Nah, yang kedua, orang yang di perjalanan yang sebenarnya tak wajib sholat berjamaah karena musafir, dibolehkan mengulang jemaah di masjid. Bagaimana dengan orang yang asalnya wajib berjamaah? Kenapa dilarang untuk mengulang berjamaah di tempat itu? Adapun tidak terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, berapa banyak masalah fikih yang tak terjadi di Nabi. Misalnya Nabi menjamak sholat Jumat dengan sholat Asar. Itu tak pernah terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi bila dia musafir tidak Jumat, dan bila Jumat dia tidak tidak musafir. Karena memang orang musafir wajib Jumat. Maka takkan kita temukan Nabi menjamak antara salat Jumat dengan salat Asar. Tetapi hari ini kita kadang musafir tetap ikut salat Jumat. Awal acara misal di Padang misalnya kan, acara dah ke musaji Jumat, tak lama tak pergi Jumat dah. Uang pergi Jumat saudara tu sang salat tak mungkin. Akhirnya pergi Jumat. Habis itu esok acara. Ni kalau tak Jumat payah lombono nak salat jemaah lagi. Kan ya? Kalau tak ada Jumat kan payah buang pergi salat jemaah. Tak pernah mengalami. Contoh-contoh tidur lo tuntun. Payah dia membunuh jemaah. Itulah yang punya jemaah. Akhirnya terjadilah zaman kita antara Jumat dengan Asar kadang mesti di jamaah. Kalau mazhab Imam Ahmad katanya enggak. Sebab Jumat punya hukum khusus, sedangkan jamak punya hukum khusus. Maka tidak dibolehkan menjamak antara ini dengan ini. Tapi kalau Imam Syafi'i misalnya tetap membolehkan. Karena apa? Karena ilatnya safar masih ada. Orang yang menjamak karena ini. Dan orang musafir juga tidak dilarang untuk sholat Jumat. Dan sholat Jumat hakikatnya adalah sholat zuhur juga. Dibolehkan 2 rakaat diganti dengan khutbah. Wallahu a'lam. Asal-asal mana lama kini jamak tu enggak? Jamak je lah ya. Mana lebih mudah? Karena hukum asalnya jamak itu rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Keringanan itu adalah kemudahan. Maka hukum asalnya adalah memudahkan. Adapun tidak terjadi zaman Nabi karena alasan tadi. Karena Nabi tidak pernah Jumatan di waktu musafir dan tidak pernah musafir salat Jumat. Jadi kalau beliau musafir tidak salat Jumat, dan kalau salat Jumat tidak musafir. Wallahu a'lam. Mana mudah di jamaah. Nah, lebih mudah di jamaah. Kemudian tambah lagi kalau ada yang berpendapat tidak ada jamak takdim. Kemarin sudah ada di hadis sebelumnya bahwa sesungguhnya jamak takdim itu sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu tidak perlu diragukan.
Qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya al-Nisaburi. Wa Amru an-Naqid, yaitu Amr ibn Ali an-Naqid. Amr ibn Ali an-Naqid, salah seorang ulama jarh wa ta'dil. Wa Ishaq ibn Ibrahim, dan Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuya al-Khurasani, yang kata Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tak ada satupun ulama yang menyeberang sungai Khurasan itu ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah. Makanya kalau disebut dalam kitab fikih wa bihi qala Ishaq, maksudnya adalah Ishaq yang ini, Ishaq ibn Rahawai. An Ibnu Uyainah, dari Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah al-Hilali. An Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, itu Ibnu Syihab, yang sudah kita sebutkan berkali-kali, bihadzal isnad, dengan isnad ini. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Arafah. Di sini disebutkannya salat di Arafah. Kalau hadis yang di atas adalah salat di Mina. Wallahu alam, riwayat di Mina lebih banyak daripada yang meriwayatkan di Arafah. Kalau tidak ditafsirkan dengan kejadiannya berulang, berarti riwayat yang di atas lebih rajih daripada riwayat yang di bawah. Ini menurut sebagian ahli an-naqd, bahwa Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya mengatakan makana fihi ilal au illah bayantuhu. Kalau ada hadis itu ilatnya saya jelaskan. Sebagian ulama menafsirkan seperti Ibnu Salah, mengatakan cara Imam Muslim menjelaskan ilat itu adalah dengan mentakhirkan riwayat yang ada illah tadi. Wallahu alam, sebagian menolak enggak dengan cara itu. Wallahu alam, di sini terdapat perbedaan riwayat Ibnu Uyainah, ya, dan riwayat Imam Malik, Yunus, dan selebihnya dari Imam Az-Zuhri, bahwa itu terjadi di Mina, dan ini riwayat yang lebih masyhur, wallahu alam. Naam. Qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, yaitu Ishaq ibn Rahuyah yang tersebut dalam sanad sebelumnya. Wa Abdu ibn Humaid, dan Abdu ibn Humaid, ada yang mengatakan namanya Abdul Hamid ibn Humaid ad-Dabbi al-Kishi atau al-Kashi atau al-Kushi. Boleh tiga wajah, boleh dibaca al-Kushi wal-Kashi atau al-Kishi. Qala, keduanya berkata, akhbarana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Ibn Hammam as-San'ani, sahibul Musannaf, yaitu penulis kitab Al-Musannaf yang masyhur. Kitab Musannaf itu yang masyhur ada beberapa, tapi yang paling masyhur adalah dua, Musannaf Ibn Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq Ibn Hammam as-San'ani rahimahullah. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwat Al-Basri thumma Al-Yamani. Ini yang punya kisah ketika dia pergi ke Yaman mengajarkan hadis. Di antara muridnya yang terkenal adalah Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani. Orang-orang Yaman tidak mau melepas dia pulang. Lalu katanya, kemana? Qayyiduhu, ikat dia. Gimana cara ngikatnya? Zawijuh, nikahkan dia dengan wanita Yaman. Nah, kalau lah diikat dengan wanita, lah payah pulang lah weh. Makanya kalau biasalah, jadi di tempat-tempat yang ilmu dihargai, biasanya para penuntut ilmu itu disayang oleh ibu-ibu, kan ya? Sama kawan-kawan dulu kuliah di Padang, Jogja, kodok kan nonton Kanasi, kodok kan nonton kan Kanasi. Nya Cina wandu babinantu para penuntut ilmu, kan ya? Ada nampuan acara itu dah. Nah jadi, nah, tapi kami Jakarta tidak lulur ya. Nah,
Alhamdulillah ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dinikahkan dengan orang Yaman. Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Ma'mar termasuk rawi di antara rawi yang paling kuat meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Bihadzal isnad, dengan sanad ini, maksudnya sanad Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Huzali. Walam yazkur fihi, tidak disebutkan dalamnya Mina wala Arafah. Tapi tidak disebutkannya kejadiannya di Mina atau di Arafah. Ini selamatnya. Tapi dia sebutkan waqala fi hajatil wada'. Tapi di haji wada'. Jadi keluar dari ikhtilaf antara dua riwayat antara Mina dengan Arafah. Au yauman fathi. Tapi ada kalimat au yauma al-fathi, atau pada perang Fathu Makkah. Wallahu alam. Ini ada ragu dari perawi, dan wallahu alam perkataannya pada haji wada itu yang rajih. Wallahu alam. Jadi kejadiannya terjadi pada haji wada, seperti dalam riwayat Abdullah bin Abbas di atas. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih waktu. Kita dengarkan azan dulu, lalu kita lanjutkan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الفلاح
La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati wa raditu billahi rabban. Baik, kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan beberapa hadis lagi, masih banyak. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepadaku atau kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala qara'tu ala Malik, dia berkata saya bacakan hadis ini kepada Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, an Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam Al-Adawi, an Abdurrahman ibn Abi Sa'id, dari Abdurrahman ibn Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Bila salah seorang dari kalian salat, jangan biarkan orang lewat di depannya. Jadi kita dilarang untuk membiarkan orang lewat di depan kita. Wal yadra'hu, hendaklah dia menghalanginya. Mastata', sekuat tenaganya, artinya sesanggupnya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia tidak mau dilarang, falyuqatilhu, perangi dia. Artinya boleh diperangi, tapi jangan bawa pistolnya, jangan bawa pedang. Ya, maksudnya boleh dihalangi dengan kuat, artinya boleh didorong. Fa innama huwa syaitan, sebab yang tidak mau dilarang melewati orang solat itu adalah syaitan. Ya, orang sedang solat, walaupun dia tidak tahu hukum, lalu dihalangi oleh orang, itu berarti dia terganggu. Sah? Apa hukum mengganggu orang solat? Mengganggu orang salat haram. Tetap dia mengganggu, berarti syaitan. Tidak seperti kata seorang kiai nasional kita mengatakan, kan kata Nabi SAW, rapatkan saf, jangan biarkan ada renggang untuk syaitan. Dia bilang baguslah syaitan ikut solat, katanya. Ini barangkali kiai sudah lama tidak sholat jemaah kayaknya. Allah musta'an, karena sibuk dengan jabatannya. Kalau syaitan tidak ikut sholat dia, tapi syaitan mengganggu orang sholat. Mana ada syaitan ikut sholat? Syaitan hanya ikut mengganggu orang sholat. Ya, mudah-mudahan beliau bercanda, tapi canda dalam agama kan tidak boleh ya. Mencandain Nabi alaihissalam dilarang, mencandain Allah tidak boleh. Memperolok-olokkan Allah dan Rasul itu adalah, mohon maaf, ini kekufuran, tidak boleh. Tetapi semoga Allah memberikan hidayah dan taubat kepadanya, ya, supaya tidak dengan mudah mempegara-garakan ayat dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau bercanda, carilah candaan lain. Jangan bercanda dalam agama hukum yang Nabi alaihissalatu wassalam serius menyampaikannya pada kita. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya dia tidak mau dicegah, falyuqatilhu fa innama huwa syaitan, dia adalah syaitan. Ya, memang tidak jin dia, tapi syaitan syaitan manusia.
Nah, kalimat pertama di sini hendaklah dia mencegah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, saya tidak mengetahui ada ulama yang mewajibkan itu. Yang mewajibkan. Tapi dia adalah dianjurkan, disunatkan tapi muakkad. Artinya bila dia tidak melarang, tidak berdosa, cuman pahala solatnya berkurang. Itu mau pendapatan berkurang. Di situ je pula banyak kurang. Tambah lo lain lah. Ini tambah lo lain lah mau ya. Ini tadi pewuk dapat jadi sutra. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dilarang. Nah. Kemudian apa namanya? Kalimat falyuqatilhu, dia dilarang dengan sekuat tenaga. Apakah boleh dia melangkah ke depan untuk melarangnya? Berkata para ulama mengatakan dia tak perlu melakukan gerakan ke depan lagi. Dia cukup melarang sesuai yang terjangkau oleh tangannya. Makanya di sini secara eksplisit tersimpan suruhan supaya kita dekat dengan sutra. Karena kalau kita dekat dengan sutra, orang yang lewat depan kita pasti terjangkau oleh tangan kita. Tapi kalau tidak dekat, itulah tidak perlu kita melakukan gerakan, karena mudarat buat gerakan yang tidak diperlukan itu lebih berat daripada orang lewat di depan kita. Makanya buat gerakan dalam solat yang tak dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Tapi kalau dibutuhkan itu dibolehkan. Wallahu alam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian kalimat falyuqatilhu ini kalau ditafsirkan dengan perang kan terbayang bawa senjata kan? Tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalimat umirtu an uqatilan nas, ya, saya disuruh untuk memerangi orang hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat. Ini tidak serta-merta secara zahirnya perang dengan makna harus membunuh. Karena Nabi SAW sedapat mungkin meminimalisir terjadinya pembunuhan. Tapi memerangi iya. Makanya di sini falyuqatilhu, sepakat ulama mengatakan tidak boleh mengeluarkan senjata. Tidak boleh melarangnya dengan menggunakan sesuatu yang menyebabkan dia binasa. Misalnya boleh ditinju? Boleh tinju? Tidak. Mereka tinju topik yang mematikan. Tidak boleh tinju. Tapi ditolak dengan keras. Ditolak dengan, misalnya diginikan dengan keras. Tapi kalau sempat dia binasa dengan cara yang biasanya tidak binasa, apakah dikisas? Lain mandang contoh. Baik kajinya. Ini kan tidak dengan cara itu ditulang mati orang dah. Kan tidak dah. Tapi kalau ditinju, apalagi kalau masih kau kan, nah, jadi tidak. Nah, tapi kok buat lah nasi ke kan, mati kau nak tulang dia awak, apa je? Misal. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan sepakat tidak ada qisas. Apa sebab? Karena kita melakukan sesuatu yang diperintahkan, perintah Allah. Kalau perintah Allah tidak ada qisasnya. Nah, apakah ada diatnya? Kalau tidak qisas kan ada diat lain. Sah? Maka ini dua pendapat di antara para ulama, ada yang mengatakan mesti bayar diat, yang lain tidak mengatakan tidak bayar diat. Dan ini yang sahih. Kenapa? Karena sekali lagi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menolaknya, dan kita menolaknya dengan cara yang tidak membunuhnya. Tetapi memang takdir waktu itu mati. Kalau itu mati. Kadang orang dia obek orang mati ke. Kan dia?
Ada orang minum ubat panjang umur, langsung mati. Kan banyak sejarahnya orang-orang yang ingin hidup lama lalu minum obat untuk hidup lama, itu penyebab hilangnya nyawa. Tidak pernah tuan-tuan baca? Hah? Tidak pernah? Banyak dalam sejarah orang yang ingin hidup lebih lama lalu diberikan resep obat oleh para ahlinya. Ternyata obat itulah bukan penyambung nyawa, pemutus nyawanya. Kabarnya diantaranya adalah Michael Jackson. Tentunya dia contoh-contoh indah pula. Itu je kau juang dipasau di bus. Ndak terpasau nangau kan? Kayak terpasau. Wana naik Superman. Abi volume dole volume nyawa duduk belakang lo tu. Bas lo di belakang diam. Kata asal sampai cuh, kau mati ni aja dah. Ndak isa kenen, minta kenen ya. Awak kan minta matiin kan wangi luang kan? Tak usah minta kenen, tapi ya curiga ibu dengarannya lagi matiin deh. Nah, dah di Madinah aja tu, naik Superman naik pokan dok kah? Mungkin ada curi kau gini tak? Kalau ada dan nak bayu kerugian ini. Kau gila tu get matiin musik tu kan? Karena ini memang bergetar jantung tu deh. Lagu Michael Jackson tu gak adanya. Jadi kalau ada yang tidak tentu Michael Jackson ni canda-canda ada abis. Nah, lah. Asal masuk pasok masuk bus lah nawo turun lagu itu turun. Nah, kena ya. Terpasok tidak menikmati dah. Nah, Allah musta'an. Kecuali kalau doma aja, hanya doma masuk aja radio. Kan banyak awak apa logo bahasa Inggris sudah pandai. Bahasa Inggris kan ada isengnya kan. Kalau di supermarket kadang kan ngerti kalian lagunya. Ndak apa itu je fotonya kan. Kalau ndak ikan ngerti Quran inilah fotonya kan. Cuman mana lebih biasa untuk Quran. Tapi tidak apa sabitnya. Kada apa dah bang. Nonton tembok deh kan. Ni mana datangnya ikut radio atau CD atau apa. Kalau radio ada beda gelombang 91,1 FM. Merajut ilmu dan peradaban. Ben itu kan atau 103,4 atau radio dakwah. 88,0 nah dan seterusnya. Baik gelombang kayaknya. Nah, yang setidaknya mengurangi ke maksiatan. Nah, kalau CD boleh tambah CD-nya, foto sikonya. Ada ndak itu manajer, boleh bosnya manajer ndak sikonya. Banyak alasan lagi kan. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang orang dengan pil anti mati dia mati. Allah musta'an. Nah, sekarang fal yuqatilhu dia perintah. Kalau ternyata dengan diperangi lalu dia jatuh dan misalnya hilanglah nyawanya, maka para ulama mengatakan ada dua pendapat. Atau pertama sepakat tidak ada qisas. Yang kedua, bayar tebusan atau tidak? Sebagian mengatakan bayar tebusan karena walaupun dia telah menghilangkan nyawa orang walaupun dengan cara yang tidak biasanya dihilangkan dengan itu. Tetapi sebagian mengatakan tidak, karena ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Sebagaimana kita berjihad fisabilillah, ya, kalau tidak dibunuh ya terbunuh, maka kita membunuh orang maka tidak ada qisas walaupun salah. Misalnya ketika Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu membunuh seseorang setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Usama waktu itu berjihad, dia mengucapkan syahadat karena takut mati. Tapi Nabi katakan, apa yang orang buat dengan la ilaha illallah suat di akhirat. Uanglah mengucapkan la ilaha illallah, terjaga harta dan nyawanya, darahnya. Kau tumpahkan juga. Akhirnya Usama kalau bisa kini dia masuk Islam dia. Apa dia jak dahulu masuk Islam membuat kesalahannya. Tapi tidak ada qisas dan tidak ada diat karena dia dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Keterangan lebih lanjut ada hadis setelahnya. Besok saja lah ya. Terima kasih dan mohon maaf. Kita jumpa kembali. Sekaligus minta izin nak berlibur sebentar ya.
Ya, insya Allah sekitar 2 pekan atau kurang sedikit. Anda minta izin balibur semua untuk cuti. Ya, mudah-mudahan. Pokoknya jangan lari, jangan kemana-mana. Insya Allah aku pasti kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Mungkin Senin berangkat, pulang tahun depan. Pulang tahun depan. Ini berangkat 23 Desember, pulang tanggal 3 Januari 2025. Pokoknya tolong sabar menanti. Insya Allah kita kembali. Setahun menanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.